Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Amrul Rozan, ini Naufal Damar dan Rehan Justisio dari Universitas Airlangga, Prodi Manajemen Pemasaran. Kami ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah KPT, yaitu untuk mewawancarai Ibu Sanya terkait media planning. Yang untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan usaha Ibu bergerak dalam bidang apa ya? Oke, jadi saya punya online shop, toko Nyonya jadi online shop ini itu sebenarnya bergerak di bisnis palu gada. Jadi apa lu cari gua ada. Nah, banyak brand itu yang saya fasilitasi. Jadi saya menyebutnya saya lebih ke associate marketer ya. Jadi banyak brand yang saya fasilitasi mulai dari Emas Mini, Jejak Jingga, Moki Furniture, juga Airaku, Buku, dan Edukasi. Ada tambahan lain gaya mis ekonomis itu juga dari brand Pelangi Hijab. Jadi toko Nyonya ini sebenarnya memang membawahi banyak brand. Di kesempatan yang sama, saya sendiri itu juga admin untuk distributor wilayah Riau yang menjalankan produk Jejak Jingga. Seperti itu, Mas Dafa. Oh, seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana sistem kerja marketingnya? Sistem kerja marketing Marketingnya, untuk ya. betul-betul. Jadi kalau untuk toko Nyonya sendiri, saya menjalankan marketingnya itu lebih di WhatsApp. Media yang saya pilih media WhatsApp. Satu kekuatannya kalau WhatsApp itu sebenarnya orang-orang yang ada dalam kontak saya itu bisa mengakses, dan saya juga bisa posting beberapa produk sekaligus, tidak hanya satu produk saja, mengingat toko Nyonya itu kan memang membawai banyak brand ya. Dan kalau via WhatsApp itu saya biasanya pakai strateginya itu di jam-jam tertentu. Pernah nggak sih ngerasain kalau misalnya orang posting WhatsApp itu langsung berudulan gitu, yang ada pengen dilihat atau enggak? Enggak. Males kan? Iya. Males kan Iya. mau ngebuka statusnya. Nah, jadi saya akan pakai itu di jam-jam tertentu, itu biasanya di jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 5 sore, sama jam 9 malam. Dengan batasannya tidak melebihi 10 status yang saya posting. Jadi misalnya di jam 9 pagi itu saya akan posting 1 atau 2 materi dari brand tertentu. Nanti jam 12 siang saya bisa pakai brand yang sama atau brand yang berbeda. Misalnya brand yang sama, misalnya Jejak Jingga. Itu kan sepatu ada banyak produksinya. Nah, itu saya misalnya di pagi saya akan posting sandal, nanti di siangnya itu saya akan posting sepatu, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya brand yang berbeda, pagi saya bisa cerita tentang kemas emas, nanti begitu siang saya akan cerita tentang furniture misalnya. Atau kalau misalnya dikaitkan dengan timing, bisa nih jelang tidur kita cerita-cerita soal tempat tidur. Jadi saya akan cerita tentang Moki Furniture-nya di malam hari, nanti sorenya saya lebih ke produk makanan misalnya kayak gitu. Dan kalau WhatsApp itu bisa diselingi iklan ya, artinya saya akan tetap posting personal, misalnya tentang kaitannya sama kehidupan sehari-hari, jadi nggak monoton melulu tentang jualan. Kalau di WhatsApp seperti itu. Nah, media lain yang saya pakai juga itu FB dan IG. Cuman kalau FB dan IG ini saya memang masih agak keteteran ya kalau ngomongin toko Nyonyanya. Jadi saya lebih maksimalkan FB dan IG itu untuk produk Jejak Jingga saja, mengingat saya juga admin untuk wilayah Riau, admin wilayah Riau untuk distributor wilayah Riau. Jadi saya sama, kalau mungkin prime time-nya berbeda nih antara Facebook dengan WhatsApp.
Kalau WhatsApp bisa saya pakai prime time di jam 9, 12, 5, dan 9 tadi. Tapi kalau di Facebook itu mulai jam 5 pagi sampai jam 1 siang. Jadi kalau prime time itu saya pribadi meyakininya itu jam-jamnya orang akan buka atau mengakses akun-akun yang kita pakai gitu. Jadi kalau misalnya Facebook di jam 5 sampai jam 1 itu orang-orang akan seliweran tuh ngelihat di timeline. Jadi misalnya saya postingan saya bagus nih, tapi saya postingnya nggak di antara jam 5 sampai jam 1. Itu belum tentu akan ada orang yang ngelihat. Jadi seliweran aja nih, ada nih di home, tapi nggak ada orang yang ngelihat karena ada sih penelitiannya kalau jam-jam 5 sampai jam 1 itu diyakini orang-orang suka scrolling gitu. Kalau IG lebih fleksibel kayaknya ya. Jadi dari segi jam itu dia bakal boleh posting kapan aja kalau Instagram itu karena memang sifatnya lebih kalau dibilang bisnis ada akun bisnis tapi dia lebih leluasa tidak seketat antara WhatsApp sama FB kalau sepemahaman saya sih seperti itu Mas Dafa. Jadi itu cara saya untuk itu strategi marketing atau pemasaran dari toko nyonya-nyonya sehari-hari ya. Jadi saya bisa pakai akun WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram, tapi jam-jamnya itu jam-jam seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Oh iya. Kemudian ada nggak strategi jitu, strategi pemasarannya toko Nyonya Nyanya ini biar dikenal banyak orang. Soalnya kan mungkin banyak orang, khususnya kami ini mungkin belum mengenal lebih jauh mengenai toko Nyonya Nyanya. Mungkin salah satu cara ikut kelas online ya Mas. Sekarang itu kan mulai ada kelas-kelas bisnis yang online begitu. Itu biasanya mereka akan mengizinkan peserta untuk saling menyimpan nomor kontak, saling mengoptimasi akun Facebook masing-masing. Jadi itu salah satu metode yang menurut saya efektif untuk mengenalkan kalau kita ini ada gitu. Kalau kita sebenarnya ada dan kita ngejualnya itu ngejual apa aja. Nah, itu jadi bergabung dengan kelas-kelas online, kelas-kelas bisnis, kelas-kelas edukasi, entah itu yang berbayar atau gratis sekalipun menurut saya itu masih efektif untuk bisa sekedar membranding ya, sekedar mengenalkan kalau saya itu ownernya toko Nyonya Nyanya, saya jualan apa, itu lewat di kelas bisnis. Kalau untuk kesulitannya ada apa enggak ya dalam proses pemasarannya itu yang disebutkan tadi? Kendala, kalau proses pemasaran kendala adalah ya. Jadi kaitannya mungkin dengan teknik penjualan. Kalau di Facebook itu kan senang nggak sih kalian kalau misalnya dijualin gitu? Iya. Iya, senang. Jadi Senang. maksudnya kalian buka Facebook tuh, terus habis itu beli ini dong gitu. Itu bakal di skip, dilewatin atau kalian mau nanggepin? Mungkin nggak langsung di skip sih, baca sekilas saja, baca-baca sedikit, mungkin langsung di skip. Nah, bahkan kita kalau nonton YouTube ada orang jualan lewat itu bakal kita skip gitu. Jadi itu yang sebenarnya jadi kendalanya kami para pebisnis, gimana supaya orang itu nggak skip iklan kita, nggak skip kalau kita lagi jualan, tapi mereka justru mau tahu dan jadi penasaran gitu. Mbak ini lagi ngapain sih sebenarnya, dia itu lagi apa gitu. Jadi kalau di WhatsApp saya pakai metode sebenarnya sama-sama ini. Saya pakai metodenya metode cerita. Jadi itu sedikit mengurangi kendala saya untuk menawarkan atau ngajakin orang buat beli. Jadi kendalanya kan sebenarnya, jadi kan yang kalau pertanyaannya adalah kendalanya adalah orang nggak mau dijualin. Maksudnya
kita nawarin sesuatu, belum tentu orang itu mau gitu, belum tentu orang itu butuh. Jadi gimana caranya biar orang itu mau nih ngelihat jualannya kita? Ya salah satunya cara adalah dengan bercerita. Jadi untuk di WhatsApp tadi, saya meminimalisir kendalanya adalah dengan dibuat cerita. Misalnya saya bikin manfaatkan 3 materi promosi untuk produk sepatu. Misalnya sampai tanggal 10 itu bakal ada enggak, katakan misalnya produknya produk cowok nih. Saya nyasarnya ke produk cowok. Saya tampilin beberapa cowok yang pakai sepatu sama dan sepatunya itu ada sepatu dengan brand tertentu. Wah, ternyata bisa nih, seragaman itu nggak melulu tentang pakaian, seragaman sepatu juga oke. Saya nggak menawarkan tentang sepatu, tapi saya cerita kalau kalau ada sepatu gitu, saya cerita tentang sepatunya. Padahal sebenarnya saya punya jualan sepatu, tapi maksud saya itu secara tidak langsung saya menggiring orang untuk melihat ada cerita apa selanjutnya. Nah, di slide berikutnya saya cerita kalau ternyata sepatu yang itu tadi itu bisa dipesan loh. Dipesannya itu dengan harga sekian sekian sekian. Nanti berikutnya ada spesifikasi materi promosinya, ada spesifikasi tentang produk, detail produknya. Nah, ternyata dengan harga segitu bisa ngedapetin spek yang kayak begini nih gitu. Nah, jadi metode cerita yang saya pakai untuk mengatasi kendala yang saya rasakan terkait penjualan ya, dalam artian itu tadi, orang itu nggak suka kalau dijualin, tapi orang itu seneng kalau diceritain gitu. Jadi kalau dipakainya cerita, orang akan, oh iya ya ternyata begitu ya. Biasanya tuh kalau saya pribadi ya, saya sendiri kalau ngerasain itu sukanya tuh begitu gitu, daripada ditawarin barang, saya lebih suka diceritain. Ternyata ceritanya meskipun ending-endingnya juga nawarin produk gitu. Saya mau tanya Ibu, ini di toko nyonyanya ini segmentasinya yang menjerumus itu biasanya di bidang di apa ya, di segmen apa ya? Oke, Apa kalau segmentasinya, ya? ya benar-benar. Itu pertanyaan bagus buat saya. Kalau segmentasi, memang saya tidak menentukan segmentasi tertentu awalnya, karena niat saya membangun toko nyonya-nyonya ini sendiri itu sebenarnya memenuhi kebutuhan banyak orang. Tidak semua orang butuh sepatu. Maksudnya kalau sudah punya sepatu terus mau apa? Tapi dengan saya menyediakan berbagai alternatif, saya pikir orang juga punya peluang untuk memilih gitu. Jadi kalau dibilang segmentasinya seperti apa, ya jelas-jelas segmentasinya karena awalnya saya WA, jadi segmentasinya ya segmentasi antara kita aja, awalnya tuh begitu, antar teman dengan teman. Jadi lebih ke dewasa mungkin ya kalau mau dikelompokkan soal usia. Gitu Mas Rehan. Oh, itu berarti untuk yang di ring satunya dari ibu saya dulu ya, kayak yang di sekitaran ibu gitu ya, untuk segmen awalnya. Iya, artinya kita mulai dari yang terdekat ya teman-teman kita, terus nanti teman saya misalnya punya teman lagi, aku butuh nih tentang ini. Teman saya itu bisa cerita, kamu boleh kontak teman saya yang ini. Jadi dari mulut ke mulut dulu awalnya. Kalau saya boleh flashback, ini awalnya dibuat berarti tokonya untuk berawal dari Facebook itu berarti menjual produk apa ya? Kalau dulu itu awalnya toko nyonya-nyonya itu justru mainnya di BlackBerry, Mas. Karena toko nyonya-nyonya itu sekitar tahun 2018 mungkin. 2018? Sorry, 2008. 2015. Jadi zaman kita masih pakai BlackBerry. BlackBerry Messenger sama satu lagi apa ya? Ada satu saya lupa sampean. Ada satu platform yang biasa dipakai. Itu juga saya pakai tapi saya lupa apa namanya. Itu lumayan saya nyasarnya di media itu gitu. Dan awalnya saya jualannya jilbab, Mas.
Jilbab buat dewasa juga jilbab buat anak-anak. Waktu itu benar-benar murni saya cuman pengen ada selingan di antara rutinitas saya mengasuh 4 anak di rumah. Jadi awal mulanya sebenarnya ya iseng-iseng lah ya, tapi ternyata dalam perjalanan saya, aduh saya berhenti aja apa ya, aduh saya nggak usah jualan aja apa ya, ternyata orang tetap akan nyari saya gitu untuk bisa dapatkan barang tertentu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Tapi di e-commerce untuk Shopee, Tokped, dan lain-lain itu ada ya toko nyonya? Tidak, Oh, saya tidak belum ada. sampai ke sana. Saya tidak memakai marketplace, belum ke arah sana. Oh, Belum, tapi untuk saya domisili belum pakai. pusat tokonya itu di Riau-nya sendiri atau ada di daerah mana? Kalau saya posisi di Madiun, Jawa Timur, Mas. Oh, di Madiun. Tapi karena teknologi ya, kita terbantu untuk bisa bekerja lintas pulau. Meskipun saya admin distributorial, tapi karena pekerjaannya depend on teknologi, jadi saya bisa jalankan itu dari Madiun. Tapi untuk Untuk kedepannya pertanyaan ada terakhir rencana. dari saya, bentar. Selanjutnya ini untuk yang terakhir pertanyaan dari kita, inovasi apa yang ingin dikembangkan untuk dari toko Nyonya Nyanya selanjutnya? Inovasi. Oke, kalau ngomongin inovasi sebenarnya sebenarnya belum sejauh itu saya memikirkannya. Saya lebih fokusnya untuk menguatkan brandnya dulu, karena seperti teman-teman bilang tadi, bahkan teman-teman nggak tahu kalau ada toko Nyonya Nyanya ini yang online shop yang namanya itu gitu. Berarti kan brand saya belum cukup dikenal, belum meluas. Jadi kalau ngomongin inovasi, mungkin inovasinya masih di seputaran branding. Jadi bagaimana supaya orang lebih mengenal lagi dengan toko Nyonya Nyanya ini, karena memang masih proses ya kalau saya bilang. Gitu Mas Rehan. Tadi Mas Naufal kelihatannya mau nanya deh, apa ya Mas? Udah diwakilkan sama Rian tadi. Oke. Iya, kira-kira seperti itu kalau kalau dari toko Nyonya Nyanya dan bisnis yang saya jalankan selama ini. Oke. Sudah, Mas Naufal? Sudah cukup. Mas Rehan sudah? Saya- Oke, baik. Kita akhiri wawancara sampai sini ya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.